Anak-anakku sayang, dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa disadari, sering melakukan aktivitas seperti berbelanja di pasar, membeli alat tulis di toko, dan sebagainya. Dari kegiatan tersebut, tentunya kita membutuhkan suatu keahlian agar proses yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Nah, salah satu caranya adalah dengan menguasai ilmu bernegosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Anak-anak hebat NTB, tentunya dalam proses negosiasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui struktur atau langkah yang terdapat dalam proses bernegosiasi. Dalam proses bernegosiasi, ada 7 struktur yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Yang pertama adalah orientasi, di mana orientasi ini adalah pembuka dari sebuah proses bernegosiasi. Biasanya di dalamnya berisi ucapan salam dan perkenalan antara dua belah pihak yang melakukan negosiasi. Struktur negosiasi yang kedua adalah anak-anakku sayang, permintaan, di mana dalam struktur kedua ini pihak pembeli akan mengajukan permintaannya terhadap pihak penjual. Struktur ketiga dari teks negosiasi adalah pemenuhan, di mana produk yang diminta oleh pembeli akan disiapkan oleh pihak penjual. Struktur negosiasi keempat adalah penawaran, di mana pada proses ini dua orang partisipan yang berbeda, yaitu penjual dan pembeli, saling tawar-menawar terhadap produk yang akan dibeli. Struktur negosiasi yang kelima adalah persetujuan. Maksud dari persetujuan di sini adalah setelah terjadi proses tawar-menawar antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, maka akan dicapai suatu kesepakatan bersama. Inilah yang disebut dengan persetujuan. Struktur negosiasi yang keenam adalah pembelian, di mana setelah dua belah pihak mengadakan persetujuan bersama, akhirnya pihak pembeli akan membeli produk yang ditawarkan oleh pihak penjual. Dan struktur negosiasi yang terakhir atau yang ketujuh adalah penutup. Pada bagian ini biasanya berisi saling mengucapkan salam terima kasih atas terjadinya negosiasi saat itu. Struktur negosiasi yang ketujuh adalah penutup. Pada bagian ini, antara pihak pembeli dan penjual saling mengucapkan terima kasih karena telah terjadinya sebuah kesepakatan. Anak-anakku sayang, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang ciri kebahasaan dari sebuah teks negosiasi. Ciri kebahasaan yang pertama adalah bahasanya bersifat persuasif. Maksudnya di sini adalah bahasanya bahasa mengajak atau bahasa merayu, sehingga pihak pembeli akan tertarik. Ciri bahasa yang kedua adalah kalimatnya deklaratif. Maksud kalimat deklaratif adalah kalimat yang biasanya berisi informasi-informasi. Dan yang ketiga, bahasanya harus sopan. Maksudnya, dalam berbahasa atau bernegosiasi, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan konjungsi. Maksud dari penggunaan konjungsi adalah agar tercipta kalimat yang lebih baik dan benar. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kalimat efektif. Jadi kalimat yang dipergunakan dalam proses bernegosiasi sebaiknya kalimat yang efektif, tidak bertele-tele. Dan ciri kebahasaan yang keenam
adalah menggunakan kalimat langsung. Dalam proses bernegosiasi, tentunya kita menggunakan kalimat langsung, baik itu dalam proses lisan maupun dalam proses tulisan. Baiklah anak-anakku, anak NTB yang hebat, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa teks negosiasi atau proses negosiasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan kalian, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menguasai sebuah proses bernegosiasi, tentunya kalian harus menguasai 7 struktur dari teks negosiasi tersebut. Dan yang berikutnya adalah kalian tentunya juga harus memahami ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Jika struktur dan ciri kebahasaan dari sebuah teks negosiasi kalian kuasai dengan baik, maka dimanapun kalian berada dan dengan siapapun kalian bernegosiasi, maka akan mencapai hasil yang maksimal. Demikian pembelajaran pada hari ini anak-anak. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan perlu mengingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan kalian, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa anak-anak hebat NTB.